Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini di pertemuan ke-10 ini kita dapat melakukan pertemuan secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ke-10 ini mahasiswa akan mempelajari mengenai ray. Pengertian dari ray. Ray adalah suatu wadah yang dapat menampung sejumlah nilai. Jadi ray ini adalah dia dapat menampung sejumlah ray, istilahkan dengan sebuah wadah. Contoh menyimpan sejumlah kota dalam sebuah ray. Ini contohnya ada sebuah ray dengan nama kota. Nah, kota di sini kita tampung di dalam sebuah wadah. Ya, ada 4 elemen, dimana isinya dari 4 tersebut kota Jakarta, kota Surabaya, kota Jogja, dan kota Bandung. Pada gambar di atas, array kota di atas memiliki 4 buah elemen. Setiap elemen berisi sebuah nilai. Elemen pertama ya, ini berisi string Jakarta. Elemen kedua berisi string Surabaya. Ini string ini diawali dengan ini ya, Surabaya dengan tambah tanda double quote dan seterusnya hingga elemen keempat. Menciptakan ray. Suatu ray dapat dibuat dengan menggunakan konstruksi ray. Contoh ini dapat kita buat menggunakan konstruksi ray. Contoh ray yang berisi 4 kota dapat dibentuk dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut. Ya, kalau kita buat konstruksi ray, ya, dimana terdiri dari 4 kota. Ini variabel kota sama dengan diawali dengan tanda kurung kurawal buka. Ya, isinya ray-nya apa saja? Di sini ada 4 elemen. Kota Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Bandung. Ini elemennya berupa string, tipenya berupa string, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Ini jangan lupa titik koma. Nah, di sini alternatif lainnya bisa kita buat per elemen. Ya, ini variabel kota dengan indeks pertama ini Jakarta, kota indeks kedua Surabaya, kota indeks ketiga Jogja, dan kota indeks keempat adalah Bandung. Angka yang telah diletakkan di dalam tanda siku ini ya, ini disebut dengan indeks. Nah, di sini sebelumnya yang ada di dalam siku ya, ini adalah namanya indeks. PHP secara bawaan menggunakan indeks dimulai dari 0 ya. Jadi secara bawaannya dia indeksnya itu berisi angka 0. Namun pada prakteknya indeks tidak harus dimulai dari 0. Kita dapat menciptakan indeks yang tidak urut. Nah, ini ya, bisa kita buat indeks tidak harus urut dimulai dari 0. Ini bisa kita buat secara tidak urut. Nah, ini contohnya variabel bil itu indeks kelima, isinya 30. Kemudian loncat langsung ke variabel bil indeks ke-12, isinya 40. Kemudian variabel bil indeks ke-22, isinya 45. Ya, tampak bahwa indeks yang digunakan dimulai dari 5. Ya, tidak harus mulai dari 0. Di sini contohnya dimulai dari 5. Dan berikutnya tidak menggunakan indeks ke-7 dan 8, tidak urut, melainkan indeks ke-22 dan ke-12 dan 22. Ya, jadi penulis indeks tidak harus urut dan
dan tidak harus dimulai pada angka 0 ya, boleh langsung naik ke angka 5, 10 dan seterusnya, itu pun nggak harus urut. Menciptakan array ya, pada konstruksi array memungkinkan penciptaan array dan sekaligus menginisialisasikan indeks, di mana indeks tersebut tidak harus dimulai dari 0 ya. Kalau kita buat konstruksi array-nya, di sini variabel profesi ini array atau ini membentuk array. Nah, di sini indeks pertama ini dokter, kemudian guru, polisi ya. Pada pernyataan di atas ini 1 ya, berarti dimulai dari indeks pertama. Kemudian operator ini ya, anak panah ini namanya operator, dapat diterapkan pada sembarang elemen array ya, berarti pada sembarang posisi ya, tidak harus dimulai dari elemen pertama. Ini contohnya, kita buat konstruksi array-nya. Di sini guru ada di indeks kelima ya, tidak harus dia di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh ditempatkan di sembarang ya. Jadi di sini di tengah indeksnya kelima. Pada pernyataan di atas, dokter memiliki indeks 0 karena dia awal pertama, otomatis dia berindeks 0. Guru memiliki indeks yang kelima, dia langsung loncat ke indeks kelima ya, karena penulisan array itu tidak harus urut, bisa ya loncat-loncat dan tidak harus dimulai dengan 0. Ini karena berhubung ini indeks tengahnya 5, maka otomatis di sini yang awal indeksnya 0. Dan polisi memiliki indeks yang ke-6 urut, dia naik 1 tingkat setelah 5, maka otomatis di sini polisi berindeks 6 ya, mengikuti angka 5. Kemudian selanjutnya mengambil isi array. Untuk mengambil isi array bisa digunakan ya, nama array-nya apa, membuat indeks ke berapa. Ini contohnya mengambil indeks yang ke 0 ya, langsung ditulis print atau echo. Nah, kalau print berarti ada tanda kurung buka kurung tutup, tapi kalau echo langsung ya. Ini mengambil variabel array namanya kota dengan indeks yang ke 0, akan menampilkan isi elemen pertama pada array kota. Ya, kita lanjutkan contoh pengambilan isi array. Ya, di sini kode atau script berikut adalah contoh pembuatan dan pengambilan nilai array dan sekaligus cara menampilkan isi array. Di sini kita buat konstruksinya, yaitu variabel kota ini harusnya array ini ya, array, kemudian Jakarta, Surabaya, Jogja dan Bandung. Ini kita tulis array. Berarti Jakarta, Surabaya, Jogja dan Bandung, ini semuanya tipenya berupa string. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan ya menggunakan hijau. Nah, ini elemen berindeks 0, di sini tampilkan yang kota dengan indeks ke 0, maka Jakarta. Indeks ke pertama Surabaya, indeks kedua Jogja dan indeks ketiga adalah Bandung. Ini contoh simpel ya, membuat konstruksi array, kemudian kita ambil nilai array-nya sekaligus kita tampilkan isi dari array tersebut. Kemudian mengetahui jumlah elemen array ya, PHP menyediakan fungsi bernama account yang berguna untuk mendapatkan jumlah elemen array. Ini account ini untuk apa, mengambil berapa jumlah